Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para saudara dan pemirsa atau subscriber channel Hidayah Minang, khususnya para pecinta silek. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara atau mengangkat tema tentang silek dan persiapan akhir zaman. Langkah 3 sebagai solusinya. Sekarang banyak ulama-ulama, banyak para kiai, banyak para ustadz telah mengingatkan umat tentang akhir zaman. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kondisi dan keadaan akhir zaman itu sendiri, sebagaimana yang telah banyak diceritakan atau yang dijadikan tema di dalam berbagai pertemuan, di dalam berbagai dakwah oleh para ulama-ulama kita. Seperti kalau di Sumatera Barat yang terkenal tentang seperti Al-Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dan banyak ustadz-ustadz yang lain yang mengingatkan umat tentang persiapan dan kondisi akhir zaman. Secara Minangkabau leluhur atau para sesepuh, di waktu saya kecil juga sering mendengar cerita orang-orang tua, para guru-guru tentang wasiat para generasi sebelumnya tentang yang diistilahkan dengan kurun sampai balik, atau setelah 14 abad Hijriah. Dengan bahasa lokal, para leluhur menceritakan kalau lah lapeh dari kurun sampai balik, mangko urang go semua gadang baca cirik kambiang dan aka orang tabi dari batu, dan panjang pesan-pesan yang diwariskan oleh para sesepuh atau leluhur atau generasi sebelumnya tentang keadaan akhir zaman. Jadi dari isyarat kata selepas kurun 14, artinya di mana tahun Hijriah telah melewati dari tahun 1400 Hijriah, maka kondisi kehidupan masyarakat dengan ungkapan yang tadi bahwa seluruh manusia sama umurnya, sama besarnya. Jadi ungkapan ini di mana Minangkabau itu lebih identik tentang nilai dan makna. Jadi sama besar di sini bukan artinya sama umurnya rata-rata, bukan. Tapi pola pikir, mental dan karakter setelah lepas kurun 14 pada hakikatnya semuanya sama. Artinya sulit untuk mencari orang yang bisa dijadikan panutan, sulit mencari orang-orang yang bisa dijadikan tauladan, dan itu telah mulai kita rasakan pada saat ini. Untuk itu, di samping kita berbicara tentang kondisi akhir zaman sebagaimana yang telah banyak diceritakan, diceramahkan, didakwahkan oleh para ulama-ulama kita, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri, sudah sepatutnya kita membekali diri untuk menanti, untuk menghadapi akhir zaman itu sendiri. Di dalam tema ini saya mengangkat tentang silek dan akhir zaman, langkah 3 sebagai solusi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sekilas tentang makna dan hikmah yang diisyaratkan dalam ungkapan langkah 3, di mana langkah 3 itu berbicara secara diri manusia secara utuh adalah
membahas tentang ketiga kecerdasan utama yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama tentang kecerdasan intelektual. Maka untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman, maka akal atau pengetahuan atau kepala harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang mencakup seluruhnya tentang pengetahuan umum, pengetahuan spiritual dan segala macamnya. Intinya bagaimana kita mempersiapkan diri dengan kecerdasan intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kecerdasan emosional. Kita mampu mengendalikan diri, kita mampu mengontrol diri, jangan terlalu terbawa emosi dalam kehidupan, sebab hidup, Al-Quran mengingatkan hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu bersemangat, terlalu dalam konteks terlalu. Kita harus bersemangat untuk hidup, tapi jangan terlalu bersemangat. Yang ketiga tentang kecerdasan spiritual. Inilah yang menjadi modal dasar utama untuk menghadapi akhir zaman itu sendiri. Di mana akhir-akhir ini berbagai godaan, berbagai rayuan menghampiri kita semua. Tanpa kecerdasan spiritual yang harus dilandasi dengan kecerdasan intelektual, maka kita sulit untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara kenyataan dengan rekayasa. Jadi untuk itu kita harus membekali diri dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang mengantarkan kita, yang memberikan kita pemahaman, yang memberikan kita keyakinan untuk menghadapi, untuk menentukan pilihan, untuk tetap berada di jalan kebenaran. Itu isyarat secara gambaran dari tubuh manusia secara utuh ketika kita pandang dari konsep kecerdasan. Kemudian langkah 3 dalam makna sebagai kehidupan. Yang pertama secara fisik, maka kita harus bekali diri dengan ilmu bela diri, di mana menurut keterangan hadis Rasulullah telah menjelaskan di mana peperangan akhir zaman tidak ada lagi alat-alat canggih, tidak ada lagi pertempuran modern yang menggunakan nuklir apa segala macam. Semuanya akan dikembalikan kepada masa dahulu. Untuk itu Nabi berpesan agar kita ajar anak-anakmu memanah, berkuda, berenang, dan lain sebagainya. Itu secara fisik. Maka kita harus membekali diri dengan belajar bela diri. Belajar secara konteks bela diri dalam pengertian umum. Belajar untuk membela diri dari berbagai kemungkinan dan berbagai keadaan. Kemudian kita harus membekali diri, atau langkah yang kedua, kita harus membekali hidup ini dengan persiapan hidup. Sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kondisi di akhir zaman, di mana kita akan menghadapi masa-masa sulit, maka harus membekali persiapan kecukupan pangan, sandang, pangan, dan papan. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah persiapan iman atau persiapan akidah yang matang. Itulah sekilas tentang silek dan akhir zaman, langkah 3 sebagai solusi. Jadi diharapkan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan akhir zaman, sebagaimana yang telah diingatkan, sebagaimana yang telah dipesankan,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sekilas tentang tema kali ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, membekali diri menghadapi akhir zaman. Jadi jangan akhir zaman hanya sekedar jadi bahan pembicaraan, jadi bahan seminar, jadi bahan ceramah, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman itu sendiri. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.